di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu, justru kawasan Asia Tenggara dan ASEAN ini sendiri mencatat pertumbuhan positif yang berkelanjutan di atas 5%. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia ya. Hari ini spesial karena seperti biasa begitu ya. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa di tanggal 5, 6, 7 September 2023 di Cuap-Cuap Cuan ini ada di KTT ASEAN 2023. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa loh buat Sobat Cuan juga untuk tahu dan update apa aja sih informasi dari global, khususnya negara-negara di kawasan ASEAN. Ini ketemuan mau ngapain gitu ya, dan apa yang akan dihasilkan. Ini pasti punya efek tersendiri buat Sobat Cuan nantinya ya. Dan podcast ini persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih sudah support podcast ini. Dan hari ini saya mau ngobrol sama Bapak Teguh Faizah Syah, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu dan juga juru bicara Kemlu juga ya Pak ya. Apa kabar Pak Faizah? Kabar baik, terima kasih. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah baik semua. Sibuk banget ya Pak ya karena KTT ini ya Pak? Semuanya, tim kita sibuk semuanya ya. Apalagi oleh Pak Presiden, Bu Menteri sekalipun semuanya sibuk. Tapi aku tadi lihat kayaknya semua kepala negara happy gitu ya. Kayaknya negara-negara yang hadir di Indonesia di ASEAN 43rd ini cukup happy banget gitu ya dengan penyambutan yang luar biasa. Nah, berhubung ada Pak Dirjen di sini, Pak Jubir Kemlu juga, berarti kita akan ngomongin lebih kepada diplomatic partnership gitu ya Pak ya, Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN. So far sejauh ini seperti apa sih? Karena pendengar kita milenial, Gen Z, pada saat ASEAN terbentuk kayak belum pada lahir Pak. Betul. Jadi mereka nggak tahu gitu ya. Efeknya apa, side efeknya seperti apa nih Pak Faizah? Iya. ASEAN ini kalau kita ibaratkan seperti oksigen begitu ya. Kalau oksigen itu kita terima sebagai sesuatu yang keniscayaan. Ada oksigen, ada kita bernapas. Dianggap ada saja seperti itu. Tapi faktanya begitu ASEAN tidak berfungsi, tidak berjalan, maka kita akan merasakan permasalahan di kawasan kita. Masalah-masalah perdamaian, masalah-masalah tantangan pembangunan ekonomi dan lain-lain itu akan seringkali muncul karena tidak ada ekosistem yang menjaga stabilitas di kawasan. Jadi kalau kita melihatnya ibaratnya oksigen tadi, ASEAN itu berfungsi sebagai penyangga bagi negara-negara di kawasan untuk bisa fokus pada pembangunan ekonomi karena mereka yakin bersama negara ASEAN itu akan dijauhkan dari konflik dan peperangan. Semangat itulah yang menyebabkan kerjasama ASEAN ini sejak pembentukannya tahun 67. 67 tuh Sobat Cuan. Sobat Cuan lahirnya 80 ke atas semua, 80 sampai 2000-an nih Pak. Saya juga masih kecil waktu itu. Iya. Tapi artinya ASEAN ini semakin dewasa dan semakin diperhatikan di dunia internasional. Nah kalau dilihat dari perkembangan hubungan kerjasama dan diplomatik dari tahun 67 sampai sekarang kan kita juga mengharapkan ada pendatang baru nih Timor Leste ya, karena di-invite gitu ya, diundang dan kita berharap juga bisa kemudian memperkuat ekonomi di kawasan ASEAN yang mau jadi epicentrum of growth ya Pak Faizah ya. Anda melihatnya seperti apa dari kemajuan hubungan diplomatik zaman dulu nih sampai sekarang gitu? Ya. Wah, itu cerita panjang ya sebenarnya. Kalau ASEAN dibentuk di awalnya memang disebutkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara anggotanya. Namun pada kurang lebih 10 bahkan 20 tahun pertama pendirian ASEAN, negara-negara itu tidak bisa fokus pada kerjasama ekonomi karena banyak tantangan konflik dan lain-lain, perang dingin di kawasan sehingga negara-negara energinya banyak tersedot untuk mengatasi tantangan keamanan. Namun kemudian berangsur-angsur fokusnya beralih ke kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi intra-ASEAN menjadi salah satu tren ya katakanlah. Kalau kita melihat interaksi ekonomi intra-ASEAN itu bisa mencapai 40%. Artinya masih ada 60% lagi apakah yang bisa diisi oleh ASEAN sehingga kita lebih independen dalam menjalankan interaksi ekonomi. Namun karena ASEAN adalah saat sekarang menjadi kawasan yang terus mendapat pertumbuhan positif, minat negara-negara di luar kawasan sangat tinggi untuk ASEAN. Ini potensi dan peluang yang sangat-sangat harus kita manfaatkan karena seringkali disebutkan oleh Bapak Presiden bahkan oleh Ibu Menlu bahwa
di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu, justru kawasan Asia Tenggara dan ASEAN ini sendiri mencatat pertumbuhan positif yang berkelanjutan di atas 5%. Artinya modal dasar kita itu sudah cukup baik. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan modal yang kita miliki itu. Dan terlepas dari berbagai tantangan global yang juga terjadi saat sekarang adanya kembali terjadi ketegangan hubungan antara negara-negara besar. Namun dari sisi komitmen mereka di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN khususnya tidak mengalami banyak perubahan. Mereka juga melihat bagian dari komitmen untuk ikut menjaga stabilitas sehingga kemakmuran di ASEAN ini bisa ikut dirasakan tidak hanya oleh negara ASEAN tapi oleh negara-negara lain. Artinya kita akan menjadi pusaran dialog bagaimana membangun ketahanan kawasan yang lebih baik lagi. Kita berharap ya, apalagi kan ini sudah ajang besar yang hadir juga prominent gitu ya, dan kepala-kepala negara hadir di sini, kepala pemerintahan. Jadi hasil dan resultnya mudah-mudahan bisa tadi dampaknya seperti yang tadi Pak Faizal bilang ya. Nah kalau kita lihat dari sejauh ini seperti apa sih kekuatan perekonomian atau kekuatan ASEAN sendiri nih Pak Faizal? Artinya cukup besar, cukup diperhitungkan. Karena kan kita tahu bahwa negara-negara yang tergabung di ASEAN ini sebenarnya cukup unik kan ya. Indonesia, Malaysia, Singapura walaupun kita serumpun tapi berbeda cultures, kemudian luas wilayah, perbatasan, kemudian lapisan masyarakat yang cukup berbeda. Kemudian ada Laos, Vietnam, Thailand yang juga mungkin punya berbagai macam hal yang mungkin bisa ditonjolkan, tapi ada juga dari sisi kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa saling ditutupi oleh negara-negara di ASEAN. Ini kalau kita bisa gambarkan seberapa besar ya power dari negara-negara yang tergabung di ASEAN ini Pak? ASEAN ini sebenarnya memiliki daya tawar yang tinggi ya. Sebagai kawasan yang terus mencatat pertumbuhan ekonomi seperti tadi, dan juga dari sisi demografi seringkali disebut sebagai angkatan muda, demografi dividen yang sangat tinggi di negara-negara ASEAN menyebabkan kawasan ini banyak dilirik ya. Banyak negara yang betul-betul menjadi mitra dengan ASEAN. Kita bisa bayangkan saja bahwa dari sisi jumlah ada sekitar 600 juta penduduk di ASEAN. Kalau kita mempromosikan masing-masing negara secara individual, impact-nya akan tidak sesignifikan apabila negara-negara mempromosikan kawasan sebagai satu kesatuan ASEAN. Artinya akan lebih berarti dan memberi nilai tambah ya. Karena kalau kita berbicara bisa menjadikan ASEAN sebagai hub kendaraan listrik seperti yang disebutkan oleh pemerintah, artinya kita melihat adanya potensi untuk membangun keterhubungan antara rantai pasok industri produksi di kawasan ASEAN. Dengan demikian dalam kita mempresentasikan ASEAN sebagai satu kesatuan wilayah, imajiner memang ya, namun itu juga menjadi satu daya tarik bagi calon investor dan pelaku ekonomi lainnya. Jadi kita tidak ingin ASEAN semata-mata dilihat sebagai potensi pasar, tapi ingin kita melihatnya sebagai kawasan yang prospektif untuk investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Bukan hanya pasar, saya noted banget tuh hal-hal itu ya, karena itu juga selalu di-mention oleh kepala negara kita, oleh presiden kita gitu ya. Kita itu jangan cuma jadi pasar dan jangan sampai ASEAN juga jadi pasar ya, jualannya ke sana gitu ya, tapi kita harus making something, produk yang juga kita bisa jadiin daya tawar ASEAN tadi seperti Pak Faizal bilang gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai seperti apa sih ASEAN ini begitu ya, akan cukup menjadi, artinya gini, kalau kita bilang bahwa ini akan menjadi epicentrum of growth, artinya pertumbuhan perekonomian di setiap negara sama-sama bertumbuh. Indonesia tumbuh, Malaysia tumbuh, Singapura tumbuh, Laos, Kamboja, mereka juga growth gitu ya. Tapi kan kita ngelihat ada beberapa ketimpangan sebenarnya perekonomian satu negara dengan negara lain gitu ya. Kita nggak usah bandingkan mana dengan mana gitu ya. Seperti apa untuk kemudian membuat pertumbuhan ini sejalan dan selaras gitu ya. Mungkin elaborasi atau kerjasama apa yang bisa saling mensupport sehingga negara ini akan tumbuh bersama-sama dan benar-benar siap nih, powernya udah kayak Thanos gitu apa ya kalau Marvel ya Pak ya. Gimana nih? Memang kalau kita tadi betul sekali bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi kan tidak setara di ASEAN. Ada yang mencatat ekonomi yang maju atau menengah, bahkan ada yang masih berkembang ya. Artinya semua memiliki nilai tambah. Karena kita ingin maju bersama-sama. Kita tidak ingin ada yang tertinggal dalam proses kemajuan. Karena kalau semuanya maju tentunya
dorongan untuk semakin maju akan ada di kawasan. Skema-skema yang dikembangkan ASEAN adalah ikut memberikan dukungan bagi negara-negara yang masih katakanlah masih berkembang ya. Ada skema-skema bagi negara Kamboja, Laos. Biasanya kita sebut CLMV. Negara-negara tier kedua dalam ASEAN yang harus didorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesiapannya untuk terus maju. Jadi di ASEAN itu tidak egois. Negara-negara ASEAN tidak ingin maju sendiri sebagai negara, tapi ingin ada pertumbuhan yang sama. Itu program-program yang kita jalankan, termasuk Indonesia sebenarnya. Indonesia juga memiliki semacam rencana memberikan bantuan pembangunan kapasitas untuk negara-negara di Sungai Mekong, negara-negara berbatasan dengan Sungai Mekong, sehingga ada beberapa keunggulan dari mereka yang bisa kita support, seperti pengelolaan ikan air tawar dan artinya sudah ada. Semangat untuk maju bersama di ASEAN itu ada dan terus kita jaga. Biar pemerataan pertumbuhan juga terjadi gitu ya. Nggak satu negara yang kemudian terlihat spotlight-nya gitu ya, tapi semua negara pun juga pertumbuhan ekonominya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah bagaimana kita mengelola pariwisata misalnya. Oke. Ada semacam kunjungan wisata antar situs-situs bersejarah keagamaan. Kalau kita lihat di masa lalu ada keterhubungan sejarah agama Hindu, agama Buddha di kawasan Asia Tenggara, maka bisa dikembangkan paket-paket wisata ke mengunjungi situs-situs bersejarah keagamaan di Asia Tenggara. Artinya peluang pariwisata itu tidak hanya diserap di satu negara, tapi juga dirasakan oleh negara-negara yang masih belum cukup maju ya dalam membangun infrastruktur pariwisata. Karena ada juga beberapa tour travel nih Sobat Cuan, pergi ke Thailand, Vietnam, one paket ya, Malaysia, Thailand, Vietnam, satu paket bersamaan gitu. Itu kan berarti ada hubungan kerjasama diplomatik yang cukup baik gitu, sehingga akses sangat dimudahkan juga untuk melakukan bisnis, tour travel dan lain-lain. Wah, ini sih keren banget sih. Belum lagi sekarang payment system pun juga sekarang udah bisa ya lintas negara ya Pak ya. Salah satu keistimewaan ASEAN adalah memberikan kebebasan visa ya bagi masyarakat di negara itu berkunjung satu sama negara lainnya tanpa harus direpotkan dengan proses-proses visa yang kadang-kadang memakan waktu. Artinya ada keistimewaan di sana. Oke. Nah, kalau dilihat dari sektor-sektor yang selama ini digeluti sebagai elaborasi atau kolaborasi bersama negara ASEAN, sektor mana sih selain tadi sektor pariwisata, Pak Faiza, mungkin sektor yang kemudian jadi salah satu futures-nya lagi? Karena tadi Pak Jokowi juga sempat bilang di Indo-Pasifik begitu ya, dikatakan bahwa nanti mungkin akan berkembang karena hilirisasi, once again gitu ya, dia selalu ngomongin soal hilirisasi. Dan hilirisasi ini memang berupa terobosan, karena Indonesia pun akhirnya bisa stop menjual barang mentah karena untuk menjadikan barang itu jadi gitu ya, jadi produk gitu. Nah ini satu terobosan yang kemudian bisa diangkat juga di tingkat ASEAN, bahkan bisa berhasil. Anda melihat itu seperti apa Pak Faisal? Ada berbagai pemikiran ya, termasuk tadi membangun rantai pasok untuk EV ya, electric vehicles. Artinya potensi itu ada, tinggal kita betul-betul menyiapkan dan membangun infrastruktur. Saya melihat kadang-kadang kita sesama negara ASEAN kan berkompetisi, mau tidak mau ya, menarik investasi. Jadi ada perlu upaya yang betul-betul terstruktur ya, sehingga aliran investasi itu bisa dirasakan oleh negara-negara lain, tapi untuk pertumbuhan bersama. Jadi kalau ide membangun satu rantai pasok industri yang melibatkan semua negara ASEAN, semua merasakan nilai tambah dari kerjasama tersebut. Saya mungkin perlu ditanyakan ke kementerian terkait ya, yang sudah memberi rancangan program yang terkait ke arah sana. Namun salah satu yang terus kita dorong membangun semangat komunitas, bahwa sesama negara ASEAN merasa bagian dari komunitas ASEAN, sehingga tidak ada sekat-sekat ya. Artinya dalam hubungan kita antar negara, kita bisa saling merasa sebagai saudara lah. Terus ya kalau kita sedang di luar negeri ya, kita ketemu teman-teman ASEAN, rasanya senang. Saya akan ketemu tetangga sendiri. Artinya itu keberhasilan kita membangun semangat rasa tetangga yang baik. Mudah-mudahan dari sana tumbuhnya rasa sebagai komunitas ini berimpact, juga ada imbasnya. Pastilah kita berharap sesuatu hal yang baik, karena kan pertumbuhan ekonominya juga bisa disupport karena di kawasan ASEAN juga tumbuh ya Pak. Nah sejauh ini khususnya mungkin penyelesaian konflik-konflik atau kondisi-kondisi yang mungkin kurang begitu mengenakan gitu ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih proses penyelesaiannya? Kemudian
apa yang biasanya dikedepankan oleh kawasan ASEAN sendiri begitu untuk melihat opportunity yang bisa diambil, atau dari konflik yang keluar mungkin ada apa ya, ada opportunity atau enggak ya, atau memang ini konfliknya harus diselesaikan bukan hanya dari tingkat masing-masing negara tapi ASEAN ini harus turun tangan juga untuk membereskannya. Ini seperti apa Pak Faiza? Ya, di ASEAN itu kita masih tidak bisa menutup mata ada masalah juga ya, masalah internal negara-negara. Kan semuanya masih dalam proses membangun ya. Ada national bidding proses yang belum selesai. Ada beberapa negara seperti Myanmar katakanlah yang masalah biddingnya belum selesai, masih dihadapkan pada masalah separatisme, masalah pemberontakan dan lain-lain. Terakhir juga masalah menjadi semakin kompleks dengan adanya kudeta ya. Artinya itu satu masalah. Dan kita tidak ingin masalah di ASEAN ini berlarut-larut sehingga mengganggu citra kawasan dan mengganggu juga menimbulkan tantangan tersendiri karena seperti adanya pengungsi, adanya instabilitas di perbatasan negara. Itu semua ekses dari instabilitas yang saat sekarang sedang terjadi di Myanmar. Ada manusia perahu dan lain-lain. Jadi kita memiliki semangat untuk ikut membantu mengatasi masalah. Seperti tadi disebut oleh Bu Menlu, apa yang dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN melalui membangun kantor Special Envoy misalnya, mencoba meletakkan satu platform fondasi penyelesaian konflik itu ke depan ya. Artinya kita melibatkan berbagai kelompok kepentingan di Myanmar untuk mencari satu solusi bersama. Disitulah peran yang dijalankan oleh Indonesia yang memiliki cukup pengalaman menyelesaikan konflik internal kita. Misalnya kasus di Aceh. Kita belajar dari pengalaman tersebut dan kita juga belajar dari pengalaman kita ikut membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dan di Filipina Selatan. Artinya di kawasan Asia Tenggara sendiri cukup banyak pengalaman dari negara-negara ataupun ASEAN sendiri membantu menyelesaikan konflik. Itu yang sedang kita coba upayakan dalam membantu masalah di Myanmar. Namun tentunya kalau kita ingin menghasilkan satu perdamaian yang stabil, prosesnya harus dari dalam yang lebih menonjol harus ada komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalah internal mereka. Komitmen yang kuat begitu ya. Berarti dampak signifikan atau kontribusi dari negara-negara di kawasan ASEAN dalam ikut berpartisipasi penyelesaian konflik berarti cukup lumayan berdampak ya Pak. Karena kita kan tahu kenapa kok proteksi itu sangat dibutuhkan di kawasan ASEAN. Daerahnya kaya raya banget Pak, lautnya kaya banget Pak. Terus kemudian sumber daya alamnya, resource-nya luar biasa, lintas udaranya banyak sekali yang mungkin naksir gitu ya Pak dalam tanda kutip gitu ya, karena memang melewati semua daerah-daerah yang komersil ke daerah-daerah tujuan wisata. Nah ini seperti apa pembentukan proteksi mungkin terhadap kawasan di kawasan ASEAN sendiri? Ada berbagai skema atau mekanisme ya, mekanisme bilateral misalnya negara-negara yang berbatasan darat atau laut harus berupaya menyelesaikan perjanjian batas wilayah laut mereka dan darat mereka. Kita termasuk yang aktif ya, mencoba mencari penyelesaian batas-batas wilayah laut kita, sehingga kita kalau melakukan patroli di laut misalnya, kita tahu di mana patroli kita lakukan, di mana Vietnam lakukan, sehingga lebih efisien. Sementara kalau kita bicara kerjasama di Selat Malaka sudah ada kerjasama 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk memastikan keamanan pelayaran di Selat Malaka. Berarti berbagai mekanisme itu ada. Ada yang disebut dengan coordinate patrol, patrol terkoordinasi dan lain-lain. Artinya semua negara yang memiliki perbatasan khususnya laut meyakini bahwa menjaga stabilitas dan keamanan itu menjadi penting. Hanya saja saling melengkapi lah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa Vietnam lakukan dan lain-lain. Saling melengkapi karena memang kita dibatasi kayak laut yang sama gitu ya Pak ya. Dan teritori yang juga cuma dibataskan oleh derajat, dan itu juga perhitungan karena kesepakatan luas wilayah gitu ya Pak ya. Jadi memang inilah tujuannya kenapa kita berdempetan dan berdampingan, makanya dalam penyelesaian masalahnya pun juga harus bersama-sama gitu ya. Kalau fokus diplomacy partnership atau diplomatic partnership di 2023 ini apa yang ingin dikedepankan nih Pak di KTT ASEAN ini? Kalau kita berangkat dari tema Indonesia, kan tadi sudah disebutkan ya, ASEAN Matters, Epicenter of Growth. Namun kita juga ingin kerjasama itu tidak berhenti pada tataran konsep. Kita ingin kerjasama ASEAN itu juga bisa masuk ke proyek-proyek yang konkret dan strategis. Itu sebabnya berlangsung ASEAN Indo-Pacific Forum. Artinya ini adalah satu forum yang mencoba fokus pada berbagai potensi kerjasama konkret antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia yang menginisiasi kegiatan ini
Artinya satu sisi kita ingin membangun fondasi yang lebih baik lagi bagi kerjasama ASEAN ke depan yang bersifat visioner. Namun di sisi lain kita juga ingin adanya kerjasama konkret yang memberikan nilai tambah di satu kebutuhan kita yang bisa dirasakan oleh publik. Tadi saya duduk di apa yang disebut Startup Connect, mempertemukan antara startups dengan menjadi bagian dari ekosistem startup, karena mereka bisa memberikan bantuan keuangan dan lain-lain. Artinya ini adalah satu upaya strategis dan konkret yang bisa ingin lakukan, bahwa seusai KTT nanti ada yang bisa ditindaklanjuti bahkan oleh milenial dan generasi Gen Z, karena kita berbicara startup, kita berbicara di dunia mereka. Ini juga sering ditanyain nih Pak Faizal, teman-teman milenial Gen Z. Peran saya generasi muda gitu ya dalam konferensi ini, kemudian dalam mungkin menjaga hubungan bilateral, hubungan diplomatik baik dengan negara-negara tetangga harus kayak gimana sih gitu. Apa sih perannya sebenarnya kita ini? Padahal kan anak-anak muda bonus demografi nih Pak ya, yang akan menjadi salah satu generasi terbesar juga nanti di 2030. Gimana nih Pak Faizal kalau ada pertanyaan kayak gini nih Pak? Sebenarnya anak-anak muda sangat terbuka ya, ruangnya untuk berkreasi dalam ASEAN. Karena kalau kita berbicara mengenai community building, pembentukan komunitas, maka fondasi yang dibangun sejak tahun 67 itu kan diwariskan untuk mereka. Mereka yang harus mengisi dengan kreativitas dan lain-lain. ASEAN ke depan adalah ASEAN yang akan digerakkan oleh anak-anak muda. Mereka bisa berkreasi dari sisi ekonomi, membangun networking lintas anak muda di kawasan Asia Tenggara. Di era sekarang kan tidak ada lagi batas-batas sekat wilayah ya. Mereka bisa membangun kerjasama ekonomi melalui connectivity yang lebih baik lagi. Artinya silahkan berkreasi dan melihat ASEAN ini sebagai satu kawasan beyond Indonesia, dan jangan lagi melihat Indonesia sebagai prioritas yang satu-satunya. Masih banyak lagi ruang untuk tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Bahkan kesempatannya dibuka sampai ke kawasan ASEAN ya, Asia Tenggara ya, terbuka. Betul, sangat terbuka luas untuk bisa banyak profesionalisme yang bisa mengadu nasib katakanlah di negara-negara ASEAN lainnya. Karena kalau kita lihat di Singapura saja, banyak anak muda kita yang memiliki cakapan di sektor tertentu membangun karir di Singapura. Artinya semuanya lebih mudah bagi mereka untuk berprofesi dan berkarir di wilayah ASEAN. Saya ingat dulu waktu saya kecil lebih suka dengar kayak pasar bebas, kita harus siapkan diri kita untuk pasar bebas, pasar terbuka gitu ya. Dan sekarang memang sudah ada dan dijembatani juga begitu loh ASEAN. Nah, harapannya nih Pak, dalam event ini, perhelatan ini begitu ya, apa yang ingin menjadi message juga dari Kemlu pastinya begitu ya, untuk semakin menjalin hubungan, koneksi yang lebih baik gitu ya, dan integrasi yang juga lebih baik antar negara nih Pak. Mungkin yang satu hal yang kita harapkan adalah rasa kepemilikan ya, bahwa apa yang dilakukan di bawah pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini adalah juga akan diwariskan ke anak-anak muda. Infrastruktur yang kita bangun, visi ke depan yang juga diluncurkan di bawah pemerintahan Indonesia, itu kepemilikannya oleh anak-anak muda. Artinya silahkan menjadi bagian dari proses ini, karena ASEAN itu tidak hanya berhenti antara birokrat, tapi juga harus menyentuh masyarakat, khususnya anak-anak muda. Karena kedepannya ya mereka lah yang akan mewarisi ASEAN ini, dan mereka yang akan memolesnya lebih lanjut. Setuju sih Pak, jadi jangan sia-siakan apa yang sudah dicapai sampai dengan detik ini ya. Betul. Pak ya. Tugasnya untuk melanjutkan adalah tugas Sobat Cuan semua, generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha ke bawah-bawahnya gitu, yang akan mewarisi ini semua ya, hasil kerja keras para petinggi, kemudian para founding father gitu ya di masa lalu gitu ya, kita akan rasakan nanti di kemudian hari, dan Indonesia juga akan menjadi salah satu center of epicentrum gitu ke depannya ya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah berdiskusi Pak Teuku Faizal Syah, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, serta juru bicara Kemlu juga sudah hadir di podcast Cuap-Cuap Cuan. Terima kasih banyak sudah hadir. Sobat-sobat cuan ya. Pastinya Pak ya. Dan terima kasih juga untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika yang support podcast ini. Jangan lupa untuk selalu dengarkan podcast kita di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun di Instagram kita di @cuap_cuan. Dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Maria Katarina pamit. Sehat-sehat terus. Sampai jumpa.